ya, kita untuk sama-sama tumbuh bersama gitu. Senang sekali ada di kesempatan di sini di Citra Raya. Terus terang saya tuh pengen banget ngajar di Citra Raya, ya, dan, ya kita boleh bilang thanks to Covid nih akhirnya saya bisa bisa apa ya, berkenalan dengan mahasiswa-mahasiswa dari Citra Raya. Mungkin kalau face to face agak susah, kita tempatnya ujung di ujung ya. Saya tinggal di Bekasi dan, saya banyak ngajar di kampus Bekasi sebenarnya. Oke, baik. Selamat siang Bu Sisil. Senang kita berpartner untuk sharing sama-sama di sini dan selamat siang kepada Bapak Ibu dosen Citra Raya, Kampus Esa Unggul, serta adik-adik ya, anak-anakku, mahasiswa semuanya, serta Bapak Ibu peserta webinar. Saya lihat tadi ada dari beberapa kampus dari network-nya Pak Direktur, Pak Dihin. Saya akan share materi saya sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Lala. Moga-moga saya bisa menyelesaikan dalam waktu 30 menit. Setelah itu nanti kita akan banyak untuk sharing tanya jawab. Pelan-pelan aja, Mbak. Baik. Ya. Derdek ini, Pak. Ya biar aku tambah pinter juga masalah. Derdek deket Pak Didin. Baik, tema kita adalah tentang market insight, apa dan bagaimana gitu ya. Apa itu market insight dan bagaimana sebenarnya membuat market insight. Tadi sudah diperkenalkan, mungkin ada beberapa saya ingin memperkenalkan tambahannya. Nama saya Diana Fajarwati. Boleh dibilang saya adalah newbie kalau untuk di dosen. Saya 15 tahun hidup saya itu sebagai market researcher, nama perusahaannya adalah Prom Research. Kemudian sekarang ini saya bersama dengan beberapa partner, punya namanya The Partner Consulting. Jadi lebih kepada training untuk data analitik dan juga untuk sesuatu yang sifatnya adalah untuk digital marketing. Nah, sekarang ini saya join dengan Esa Unggul mulai tahun 2018, tapi official sebenarnya baru Maret yang kemarin untuk NIDN-nya keluar 2019 kemarin. Maaf, Maret 2020. Nah, sekarang saya adalah apa ya, basicnya dari teknik, ini adalah teknik murtad, teknik kimia saya, tapi untuk S2 dan sekarang sedang menyelesaikan S3-nya, S2 saya di marketing dan S2 di strategic management. Moga-moga background ini ya, apa namanya, memberikan pengalaman saya gitu ya, bukan hanya sekedar berbicara dari theoretical, saya juga punya beberapa background atau basic dari experience bagaimana doing research yang sekarang ini kita akan sharing, akan kita diskusikan sama-sama. Jadi mungkin nanti akan lebih ini ya, lebih interaktif kalau kita nanti tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu, adik-adik, mahasiswa semuanya untuk bertanya sebanyak-banyaknya ya. Nah, kalau kita bicara ya, kita sebelum masuk ke inti apa market insight gitu ya. Kalau kita bicara tentang apa sih sebenarnya ketika kita punya suatu goal bisnis. Maaf ya, ini materi sudah saya coba sesuai dengan informasi Pak Dihin, ini adalah karena kebanyakan mahasiswa yang punya eagerness, punya semangat untuk develop new business gitu ya. Jadi ini saya coba untuk develop sesuai dengan untuk level stage awal lah gitu ya. Nah, kalau kita ingin punya bisnis awal gitu ya, apa sih sebenarnya goal dari bisnis kita gitu. Secara sederhana pasti kita akan pingin bisnis kita itu diterima oleh pasar seperti tadi Mbak Eka sampaikan ya. Gimana bisnis kita ini disenangi produk kita atau produk atau service apapun yang kita dijual di pasar baik itu kosmetik, makanan, fashion dan lain itu diterima oleh pasar. Kemudian pasarnya senang, ya PLN itu juga diterima di pasar, tapi senang nggak gitu kan? Ada sesuatu yang diterima di pasar karena memang nggak ada pilihan, tapi ini adalah pasarnya senang, konsumennya happy, puas. Yang penting lagi adalah kita mendapatkan profit. Sebenarnya kalau awal dari suatu bisnis mesti ada 3 ini ya. Produk itu bisa diterima, laku di pasar, membuat konsumennya happy sehingga terjadi repeat buyer, bahkan dia bisa merekomendasikan ke orang lain dan itu bisa menghasilkan suatu profit buat perusahaan. Bagaimana suatu pemasar bisa mencapai ke titik ini?
Yang dibutuhkan utama itu adalah bagaimana kita paham supaya pasar itu sedang seperti apa, supaya produk kita diterima, produk kita membuat konsumen senang. Kenapa sih kita perlu memahami suatu pasar gitu ya? Kondisi saat ini, saya mengambilnya apa ya Mbak Eka ya, Mbak Eka ya, ini Bapak Ibu kan kayaknya ini kebanyakan mahasiswa ya? Betul, boleh Mbak, Mas. Oke, bisnis dari Mbak Mas semuanya ya. Jadi itu kita ada di suatu posisi yang sangat berbeda dengan apa yang sudah ada di pasar-pasar sebelumnya. Kenapa? Saat ini bisnis itu berubah dengan sangat cepatnya. Kita sebut sebagai dinamis ya. Berubah sangat cepat, berubah dengan tiba-tiba siapa pesaing kita juga bisa berubah gitu. Tapi saya selalu tidak ingin melihat itu menjadi sesuatu negatif. Justru banyak sekali kesempatan, apalagi ya ini kan mahasiswa nih rata-rata peserta kita generasi, bahkan ini bukan generasi milenial nih, generasi Z ya. Generasi Z itu generasi yang sangat eager, generasi yang cepat, fleksibel untuk berubah, beradaptasi gitu. Jadi ini sebenarnya adalah sesuatu kesempatan. Prinsipnya adalah kita tahu dulu basic-nya gimana sih kita memahami pasar gitu. Jangan takut dengan pasar yang berubah, justru dengan pasar yang berubah itu, kalau pasar yang nggak berubah, susah sekali Unilever itu akan digoyang dengan beberapa merek-merek kecil-kecil yang saat ini bisa ada di pasar. Ya, kalau dulu Anda tahu produk-produk perawatan muka, adanya cuman Pond's, adanya cuman Garnier, sesuatu yang sangat brand. Sekarang apa aja saja nggak hafal. Saya nih nanti saya cerita juga tentang bisnis online yang saya gelutin. Saya tuh jualan kosmetik, terus terang saja nggak hafal gitu. Kemarin ada Vocalur, sekarang ada nama Sunisa lah, Images, aduh gitu. Luar biasa cepat gitu. Saya kalau nggak meng-empower bekerja sama ngajak anak-anak mahasiswa untuk join di bisnis saya juga nggak akan bisa capture market yang sedemikian cepat gitu. Nah, di sini kita belajar tentang basicnya seperti apa kita memahami pasar ya. Secara sederhana ada 3 kata kunci ketika kita akan memahami suatu kebutuhan pasar. Yang pertama kita bicara tentang relevansi. Apa sih yang relevan dengan pasar? Produk apa yang relevan dengan pasar saat ini? Tentu saja sesuai dengan kategori kita ya. Produk itu pasti kita sudah punya passion masing-masing. Ada yang passionnya di food, ada yang passionnya di agrobisnis, ada yang passionnya di lifestyle, kosmetik, dan lain-lain gitu ya. Apa yang relevan dengan pasar saat ini? Yang kedua adalah apa yang appealing, apa yang menarik, apa yang disukai, apa yang bisa meningkatkan emosional positif konsumen atau pasar saat ini. Dan yang ketiga ini adalah apa yang suitable atau cocok dengan konsumen saat ini. Kita akan bahas. Tapi basicnya ya secara sederhana ilmu dari perilaku konsumen yang saya ngajar perilaku konsumen S1, S2, kalau mau disederhanakan ilmu 1 semester itu ya bagaimana kita memahami pasar itu adalah kita memahami 3 hal ini. Produk apa yang relevan, bagaimana appealing, dan apa yang suitable. Karena 3 hal ini terus berubah ya, terus berubah. Ini bukan sesuatu yang statis ya, terus berubah dan perubahannya sangat cepat. Contohnya adalah ketika sekarang maaf. Oh ya, saya jelasin satu. Relevan itu artinya adalah sesuai dengan kondisi lingkungan atau tren yang berkembang saat ini ya. Ini adalah sesuatu yang kita lihat apa yang berubah di lingkungan juga akan mempengaruhi perubahan pasar, mempengaruhi perubahan dari perilaku konsumen. Contohnya adalah misalkan mungkin ya ya bisa dibilang sorry to say gitu, kalau kita bicara konsumen Indonesia, kesadaran terhadap higienitas, kesadaran terhadap kebersihan dulu itu kurang, boleh dibilang kurang gitu ya. Makanya dulu ada populer apa ya, tagline-nya iklan, "Belum 5 menit," gitu, "makanan jatuh di lantai ya nggak apa-apa kalau belum 5 menit," gitu. Jadi nah, tapi dengan sekarang ini ya, dengan pandemik, dengan kita sorry maaf.
dengan adanya COVID-19 ini memberikan relevansi yang berbeda. Orang melihat higienitas, orang melihat kebersihan, orang melihat sesuatu hygiene lah ya, itu berbeda sudah. Orang sudah sangat-sangat concern dengan masalah hygiene ya. Bukan hanya sekedar food ya, tapi juga lingkungan. Misalkan kalau kita lihat ya, kalau kita ada di restoran pasti kita akan nggak nyaman kalau tempatnya itu adalah kurang bersih gitu ya. Bahkan udah harus tulisin gitu, di sini sudah disinfektan atau sudah disemprot dengan disinfektan dan lain-lain, sehingga membuat kita merasa lebih nyaman dengan kondisi itu. Ini contoh adalah relevansi. Jadi relevan itu terkait dengan lingkungan ya, lingkungan perubahan-perubahan tren apa yang relevan saat ini gitu. Misalkan kita bicara dari sisi generasi Z ya, Anda ya. Generasi Z saat ini mereka yang sangat kita bilang tech savvy, yang sangat hidupnya adalah sudah full di handphone gitu ya. Bagaimana kita menyusun cara mengajar, menyusun sistem pendidikan itu juga sudah berubah gitu. Makanya kita juga harus mencari universitas saat ini juga dalam kondisi yang ter-challenge gitu untuk mencari formulasi bagaimana servis yang tepat untuk menjawab kebutuhan generasi yang berubah yang relevan dengan kondisi saat ini gitu. Nah, ini ada tulisan yang menarik ya dari sudah cukup populer di internet gitu ya, bahwa generasi milenial itu membunuh banyak sekali industri dan produk yang sudah established yang dia digunakan dari generasi ke generasi, bahkan digunakan oleh generasi saya sebagai generasi X gitu ya. Apa saja? Dulu kalau generasi saya terus terang aja senang banget gitu mengkoleksi barang-barang branded, produk-produk yang mahal, itu sudah nggak relevan. Jadi produk mahal, tas-tas mahal puluhan juta bahkan ratusan juta, itu produk yang sangat relevan karena itu bisa meningkatkan sosial simbolik gitu ya seseorang gitu. Dan itu adalah suatu kebutuhan buat perempuan di suatu kelas tertentu. Kalau ingin dianggap sosialita ya harus pakai tas tertentu. Tapi itu sudah nggak relevan dengan milenial. Banyak sekali produk-produk itu yang dibunuh milenial. Terutama ini nggak sekedar produk ya, tapi juga beberapa layanan, beberapa perilaku. Misalkan adalah kerja 9 to 5 itu kerja yang tidak relevan dengan milenial gitu ya. Nah, ini semoga bisa memberikan gambaran ya. Relevan itu selalu terkait dengan perubahan-perubahan social culture, perubahan-perubahan teknologi yang mempengaruhi pada perubahan pasar. Aspek yang kedua kita sebut sebagai appealing. Relevan itu belum tentu produk yang relevan itu belum tentu menarik buat konsumen. Produk itu juga harus bisa meningkatkan emosional positif konsumen. Bahasa gampangnya itu adalah disenangin. Produk yang sekarang ini disenangi oleh si konsumen. Sekarang ini lagi senang apa sih si konsumen? Ini anak saya nih yang paling hobi untuk selalu berpindah-pindah produk, mencari apa produk yang appealing buat dia ya. Anda tahu kemarin semua lagi senang tentang dessert box. Itu adalah sesuatu tren-tren baru yang disenangin. Ketika demam Korea, semuanya pada senang, cewek-cewek Korea yang mukanya flawless gitu ya, sangat mulus itu, akhirnya muncul beberapa produk-produk yang dikait-kaitkan dengan Koreaan gitulah ya. Nah, itu adalah bicara contoh kita bagaimana memahami suatu appealing. Jadi produk itu juga harus appealing atau menimbulkan sesuatu emosional positif. Emosional positif itu bisa dari apa saja sih? Ini adalah komponen value. Bisa dari fungsinya ya, fiturnya itu yang memberikan value positif. Ya, atau dia bisa meningkatkan suatu emosional positif, misalkan adalah
membuat orang merasa nyaman, membuat orang merasa senang, terbantu gitu ya. Atau dia juga appealing, itu bisa terkait dengan suatu yang sifatnya adalah symbolic meaning gitu. Kenapa sih orang harus menggunakan apa ya? Kenapa si ibu harus menyekolahkan anak di tempat yang mahal misalkan, ya? Itu ada fungsionalnya, ada emosional dan ada simbolik juga. Fungsionalnya adalah dengan sekolah yang mahal tentu saja di situ menjamin kualitas pendidikan yang bagus. Emosionalnya kita jadi tenang, anaknya terjamin gitu ya. Tapi di situ juga ada simbolik juga gitu ya. Sekolah itu juga menimbulkan suatu simbolik juga, menunjukkan ibu yang care, menunjukkan pada suatu level sosial tertentu gitu. Produk juga seperti itu. Simbolik tidak harus terkait dengan sifatnya prestis. Simbolik itu bisa juga terkait, kalau saya menggunakan suatu produk ini jadi kelihatan anak muda banget, jadi kelihatan macho, jadi kelihatan cantik, jadi kelihatan itu adalah suatu simbolik. Jadi kita harus menemukan produk kita itu bisa memberikan appealing atau simbolik appealing apa kepada konsumen. Nah, yang terakhir adalah bicara tentang suitability atau kecocokan ya. Ini bicara tentang empati kita terhadap suatu kapasitas konsumen atau kemampuan konsumen terkait dengan produk. Kalau kita memahami kapasitas konsumen, umumnya adalah kita bicara tentang kemampuan finansial. Konsumen itu mampu nggak sih beli produk kita gitu ya? Ini affordable nggak, terbeli nggak oleh konsumen. Tapi tidak hanya sekedar finansial saja, kita juga harus tahu problem konsumen ya terkait dengan lifestyle. Produk ini mendukung apakah mendukung atau sesuai atau suitable dengan lifestyle-nya si konsumen kita, juga terkait dengan hal-hal yang lain, unsur demografik, sosiografik, belief, dan lain-lain. Nah, ini biasanya suitability ini digunakan sebagai basis untuk kita melakukan suatu targeting. Kita memilih suatu target market yang tepat, gitu ya. Siapa sebenarnya yang paling cocok untuk suatu produk kita. Itu tadi adalah basis kita bagaimana kita melakukan suatu pemahaman tentang pasar. Jadi kita harus 3 hal tadi ya, kita untuk tahu apa itu, apakah ada suatu peluang, bagaimana kita bisa meng-capture suatu peluang itu adalah bicara tentang relevan, relevansi apa yang berubah dari pasar saat ini, bicara tentang appealing dan bicara tentang suitability. Nanti saya akan ada contohnya di belakang ya tentang produk yang saya akan nanti saya akan cerita. Saya akan mencoba untuk launch satu produk gitu ya. Nah, produk yang semuanya bisa meniru, produk yang gampang banget. Ini juga challenge buat saya. Apakah bisa nih menerapkan secara langsung ilmu yang selama ini sudah biasa saya gunakan untuk melakukan konsultasi ke klien. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contoh, ini apa sih sebenarnya yang disebut dengan insight atau lebih spesifiknya adalah suatu market insight ya. Insight itu adalah a clear, deep, and sometimes sudden understanding of complicated situation or problem. Jadi insight itu adalah semacam informasi, tapi informasi yang sudah sampai ke suatu core-nya gitu loh, ke suatu intinya gitu ya. Intinya bagaimana kita bisa informasi itu bisa digunakan untuk memahami suatu problem yang complicated ya. Kita mendapatkan informasi yang clear, deep, dan kadang-kadang munculnya itu adalah tiba-tiba seperti kayak aha gitu loh. Oh, kayak gini ya gitu. Oh, seperti ini ya mestinya menyelesaikan problem itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan market, karena problemnya itu adalah problem market, maka market insight itu adalah a clear, deep, and sometimes sudden understanding of market. Jadi bagaimana kita bisa memahami suatu pasar itu dengan jelas, mendalam, dan ya kadang-kadang itu munculnya seperti aha tadi. Bukan sesuatu yang sangat kita rencanakan, tetapi kita tiba-tiba mendapatkan suatu insight itu. Nah, kalau karena ini ada kata tiba-tiba, seringkali ini jadi pertanyaan. Jadi gimana dong caranya mendapatkan insight?
Apakah kita dengan merenung di toilet tiba-tiba dapat, atau seperti apa kita bisa mendapatkan insight? Nah, saya sih, ya sebagai apa ya, scholars ya, akademisi atau ilmuwan, pasti kita akan mengajarkan sesuatu yang sifatnya nanti, lebih ke sainsnya. Tapi boleh dibilang sebenarnya karena kata sudden ini bukan saya yang bikin loh, ini juga saya ngambil di, referensi gitu. Eee, Insight itu bisa semacam intuisi, bisa semacam wangsit juga gitu. Ya, nah kalau itu kan kita nggak bisa ajarkan di sini ya, yang saya mau ajarkan adalah bagaimana kita mendapatkan suatu insight itu dengan melakukan yang kita sebut sebagai market research ya. Ada orang ya kalau, Anda lihat banyak kan sebenarnya para bisnis-bisnis yang dulu-dulu gitu, dia bisa sukses menjalankan bisnisnya tanpa dia juga doing research dan lain-lain gitu. Nah karena dia punya intuisi yang kuat ya, apalagi Indonesia itu sangat terkenal dia itu punya yang disebut dengan good feeling. Good feeling itu ya, feeling gitu, feeling yang tepat gitu. Nah, apa namanya, itu sih, tidak memungkiri itu benar gitu ya, tapi, itu mungkin secara keilmuan agak susah juga untuk bagaimana kita mempelajarinya. Nah, hari ini kita akan belajar lebih ke teknikalnya, dan ini juga yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan bagaimana mereka gain insight. Kalau perusahaan nggak bisa ya mengandalkan feeling, mengandalkan good feeling, karena mereka, para profesionalnya, orang-orang yang bekerja di situ itu kan dia harus bekerja secara secara ini, secara profesional. Pasti akan dimintain pertanggungjawaban, kenapa memutuskan suatu, pilihan A, bukan pilihan B, harus didukung oleh suatu data. Jadi mereka melakukan yang kita sebut dengan market research, ya. Market research, kalau Mbak dan Mas di sini peserta webinar sudah masuk ke semester akhir, semester 4 ke atas, pasti sudah pernah mendapatkan metodologi riset ya, atau setidaknya di marketing juga ada satu bahasan tentang market research atau marketing information system biasanya namanya, ya. Ada beberapa cara di sana, umumnya kalau konvensional itu adalah kualitatif riset dan kuantitatif riset. Yang sekarang ini banyak dilakukan itu adalah dengan melakukan namanya social media listening atau social media monitoring, gitu ya, ini. Satu lagi sebenarnya, tapi ini bisa kita masukkan ke kuantitatif, tapi juga biasanya juga bisa terlepas, namanya adalah market intelligence. Jadi market intelligence itu adalah, kita mencari dari data-data, market intelligence. Nanti, saya akan, kita akan, bahas apa itu market intelligence. Kualitatif riset ya, riset dengan, cara kualitatif. Kalau, Anda melakukan dengan secara profesional, profesional yang melakukan maksudnya, misalkan adalah perusahaan market research seperti kami gitu ya, itu banyak sekali caranya bisa bisa, melakukan dengan FGD, dengan in-depth interview gitu ya. Nah, ini kurang doable gitu, kurang doable untuk dilakukan untuk pebisnis pemula, untuk melakukan FGD, in-depth interview itu kan butuh resource, butuh sumber daya, dan butuh, kemampuan researcher juga untuk melakukan dengan baik. Yang biasa, nanti Mbak, Mas lakukan, apa sih kalau kita ingin tahu, bikin dapetin insight apa tentang pasar, kita bisa dapetin peluang tentang, produk apa yang bisa kita kembangkan, dengan cara apa gitu, 2 hal ini aja cukup gitu. Yang pertama adalah dengan cara observasi, melihat apa sih sebenarnya yang saat ini tren-tren yang ada di luar. Bagaimana, produk apa yang sering digunakan oleh konsumen, apa sekarang yang banyak dijual di pasar, seperti apa, pasar ini berubah gitu ya. Dulu ketika saya di riset, saya dulu, pertama saya ditugaskan oleh bos saya, senior saya di riset gitu, setiap kali kita pergi ke luar kota, kita diwajibkan untuk mampir ke alun-alunnya di suatu kota. Harus gitu ya. Kita itu sebagai researcher kalau di luar kota itu kita nggak boleh, diem di hotel gitu. Kita harus ke pasar, kita harus, jalan gitu, termasuk yang paling diwajibkan itu adalah di alun-alun. Mungkin selama ini ya, Anda semuanya itu kayak take it for granted gitu ya, pergi ke mana, Subang gitu katakanlah.
jarang yang kepikiran gitu untuk pergi ke alun-alunnya gitu. Coba deh duduk sekitar 1-2 jam di alun-alun, amati saja, amati bagaimana orang-orang yang di sana. Anda nanti akan dapetin sesuatu perilaku orang yang berbeda antara satu kota dengan satu kota yang lain gitu. Nah, itu kita bisa dapetin sesuatu ide, insight gitu ya di sana tentang melihat perilaku-perilaku orang yang berbeda-beda itu. Nah, yang kedua caranya adalah disebut dengan etnografi atau yang saya mau jelaskan nanti adalah netnografinya. Etnografi ini adalah metode yang kalau di riset konvensional itu Anda itu bukan seperti ya. Caranya adalah Anda itu hidup di suatu ya lingkungan yang mau kita amati ya pada suatu waktu tertentu dan mengamati secara mendetail gitu untuk akhirnya dapetin insight. Misalkan kita ingin mengamati kita sedang melakukan penelitian tentang ibu-ibu. Kenapa sih ibu-ibu atau bagaimana perilaku ibu-ibu terhadap susu formula bayi gitu ya. Nah, otomatis kita nanti akan hidup di lingkungan situ mengamati perilakunya ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu mempersiapkan susu anaknya, problem-problem apa yang ada di sana gitu ya. Akhirnya kita akan dapat insight dari pengamatan kita itu. Nah, itu tidak lazim untuk dilakukan di bisnis pemula. Yang sekarang ini yang lazim, yang sangat doable untuk Anda lakukan, itu kita sebut sebagai netnografi. Sama seperti etnografi. Etnografi itu terus terang mahal karena kita harus tinggal mengamati, merekam gitu ya dalam waktu tertentu gitu ya. Netnografi ini sama, tapi yang Anda amati itu adalah perilaku di online. Anda lihatin perilaku suatu komunitas di online gitu ya. Gimana sih caranya kita dapetin responden yang mau kita amatin ya kita tergantung sebenarnya adalah produk apa yang mau kita amati gitu. Kalau kemarin kita diminta oleh Kalbe Pharma karena dia akan launching terkait dengan diabetes, dan di Facebook itu ternyata banyak sekali loh komunitas-komunitas penyandang diabetes. Nah, itu kita lihat mana suatu komunitas itu yang paling aktif, kemudian kita ada di situ dan kita melakukan pengamatan, kita lakukan interaksi sehingga kita dengar, kita tahu apa sih sebenarnya problem-problem mereka terkait dengan diabetes, concern-nya apa, harapannya apa, ekspektasinya apa, banyak sekali insight yang kita bisa dapetin dengan melakukan tadi etnografi di dalam suatu komunitas online gitu. Saya pun kalau kan kita punya WhatsApp grup ibu-ibu gitu ya misalkan ya, kita pengen tahu tentang suatu hal apakah masih relevan nggak sih, kita juga bisa tanya dengan sesuatu pertanyaan yang simpel. Misalkan kalau di grupnya ibu-ibu, kita pengen tahu ibu-ibu sekarang tuh masih relevan nggak menyiapkan apa ya, misalkan teh untuk suami di pagi hari. Kita lemparkan aja satu pertanyaan, ibu-ibu masih relevan nggak ya sekarang ini kita menyiapkan teh untuk suami di pagi hari. Ntar kita akan dapatin banyak sekali insight yang berbeda-beda dari ini obrolan di grup itu. Nah, kuantitatif riset saya yakin juga sudah sangat populer ya untuk buat mahasiswa. Banyak sekali kan kalau Anda melakukan kuantitatif riset ada deskriptif, prediktif, preskriptif, atau mungkin Anda kenal tentang regression, tentang conjoin dan lain-lainnya. Tapi di sini yang bisa dilakukan oleh bisnis yang kecil ya, pemula, itu adalah kita melihat yang kita sebut dengan online survei, itu sekarang sudah tersedia tools-nya ya. Tools-nya banyak sekali, mulai dari yang gratis itu adalah Anda menggunakan Google Form atau menggunakan Survei Monkey ya, Survei Monkey itu bisa gratis. Kemudian apa sih yang dilakukan survei ya? Sebentar sebelum masuk ke online survei lebih detailnya, saya ada contohnya di bawah. Satu lagi itu yang disebut dengan sentimen analisis. Kita melihat analisis sentimen. Kalau ini harus dengan suatu tools tertentu. Ya, ada tersedia online-nya, tapi ini memang biasanya dilakukan oleh orang yang mendalami tentang data ya, melihat bagaimana rata-rata penilaian konsumen ya, kita lihat mention-nya, kita lihat misalkan sekarang ini kalau di produk kosmetik itu
yang terkenal nama merek baru itu namanya Images gitu ya. Kita ingin Images nih kalau kita nanti jualan ini laku apa enggak sih, kita lihat sentimennya dia positif atau negatif gitu. Nah, itu ada tools yang bisa digunakan. Nah, online survei ya, apa sih yang biasa dilakukan di online survei? Ya, kalau saya secara simpel ya, yang biasa dilakukan, misalkan Anda punya label, punya beberapa pilihan label, ingin tahu seperti apa label yang paling appealing, paling cocok dengan konsumen, maka Anda juga bisa tuh lempar. Dulu ya, sebelum ada tools-tool online survei, saya ini saya datang ke riset pertama itu tahun 2007-2008, sebelumnya tahun 2005 juga sudah mengenal market research. Itu tuh benar-benar belum ada yang namanya online survei, itu masih sangat konvensional. Jadi perusahaan cuman hanya ingin ngetes tentang packaging aja, label aja, dia harus bayar ratusan juta ke perusahaan seperti saya. Karena kan kita juga butuh modal yang besar juga ya, maksudnya cost yang besar juga ya untuk melakukan survei yang secara konvensional itu. Sementara sekarang hal-hal seperti itu tuh nyaris nol biayanya, Anda semuanya bisa melakukan sendiri dengan mudah dengan menggunakan beberapa tools di online survei. Nah, ini ada yang kita sebut sebagai 3 magic question to find hungry buying consumer. Jadi kalau Anda ingin tahu nih, pengen melihat sebenarnya apakah produk saya ini sekarang sedang dicari pasar enggak sih? Kemudian atau Anda Anda punya pikiran tentang suatu produk tertentu, ya. Apa sih sebenarnya fitur apa yang paling relevan dengan pasar, paling dibutuhkan, ditunggu oleh pasar. Nah, di market research itu dikenal dengan 3 basic pertanyaan ini. Ya, pertama itu adalah apa problem utama Anda terkait dengan titik-titik. Misalkan Anda sekarang ini sedang mengeluarkan produk terkait dengan pembersih muka gitu atau krim muka gitu ya. Anda punya produk kosmetik krim muka gitu. Apakah problem utama Anda terkait dengan perawatan muka? Nanti dia akan memberikan input banyak tuh. Berjerawatlah, kusamlah, kerutan, apa segala macam gitu ya. Jika solusi dari problem tersebut, jika ada solusi dari problem tersebut, apa yang berubah dalam hidup Anda gitu. Kalau dia menemukan solusi itu, seberapa dia berubah atau senang gitu. Jadi ini juga sekaligus melihat gitu ya, apakah memang produk ini benar-benar dibutuhkan nggak sih? Apakah dia punya concern dengan problem itu nggak sih gitu. Nah, yang ketiga adalah seberapa mudah atau susah menemukan solusi tersebut di pasar. Once kita nanti ketemu gitu ya, ini kan kita sebarkan ke banyak responden gitu ya. Akhirnya nanti kita ketemu gitu. Oh, ternyata yang paling problematik buat konsumen terkait dengan perawatan muka itu adalah ini gitu ya. Kulitnya yang sangat sensitif, yang susah untuk yang gampang tidak banyak cocok dengan kosmetik lain, dan itu yang belum ada solusinya di pasar gitu. Jadi ini adalah kita mendapatkan sesuatu insight apa yang paling relevan atau paling ini tadi ya suitable dengan konsumen kita saat ini. Nah, yang terakhir adalah dengan yang kita sebut dengan social media listening. Saya yakin kalau sudah masuk ke bisnis mestinya sudah sangat familiar dengan social media listening. Saya punya toko online ya, toko online yang alhamdulillah lumayan berkembang gitu. Toko ini sebenarnya baru aja jalan sekitar 2 tahun. Kalau berteman saya di WhatsApp, saya itu kan nggak terlalu into sosial media ya, males untuk update-update sosial media, saya biasanya nyampahnya di website aja, mungkin sudah sering saya posting-posting di sana. Alhamdulillah lapak itu cukup berhasil. Kenapa lapak itu cukup berhasil? Karena kita selalu melakukan social media listening dan social media monitoring. Ya, kalau kosmetik itu relatif mudah. Jadi cara utamanya adalah apa sih produk yang mau saya jual di lapak saya? Saya tinggal lihat aja produk apa yang paling banyak di-review oleh si vlogger ini gitu. Once nanti Tassafa Rasa lah, si siapa ini
dia melakukan suatu review, itu bisa dipastikan tidak lama setelah itu produk itu akan dicari banyak oleh si pasar gitu ya. Nah, sosial media ini kan berubah-ubah ya, dulu Instagram. Pokoknya kita pengen lihatin tren ya kita lihatin di Instagram. Setelah itu YouTube. Sekarang ini TikTok. Jadi kalau mau lihat produk apa yang sekarang ini lagi akan ngehit, bahkan belum ngehit, akan ngehit itu adalah produk yang dia dipopulerkan di TikTok. Kalau TikTok itu sudah banyak ini apa namanya tagging-nya seperti ini, ya kita harus cepet-cepet tuh harus punya produk itu gitu. Karena produk kita akan ngehit gitu. Sunisa ini di TikTok pertama-tama itu jualnya 200.000 padahal toko saya cuma jual 75.000. Bahkan sekarang saya sudah bisa downgrade lagi harganya gitu. Nah, itu the power of social media. Saya yakin kalau mengenai masalah sosial media ya, Mas Mbak semuanya ya, mahasiswa itu jauh lebih inilah ya, lebih eager, lebih cepat, untuk bisa update apa yang ada di sosial media. Nah, tadi adalah bicara tentang bagaimana mendapatkan. Oh ya, satu lagi yang saya tuh lupa tulis di sini adalah namanya adalah market intelligence. Jadi market intelligence itu adalah kita mendapatkan dari suatu publikasi-publikasi. Paling gampang adalah Google itu selalu melakukan publikasi juga temuan-temuannya. Nanti bisa dicatat namanya Think with Google, googling aja Think with Google itu juga Google menyediakan insight produk apa sih sekarang ini yang lagi banyak dicari berdasarkan keyword-nya gitu ya, dan keyword apa yang turun gitu. Itu Anda bisa cari di namanya Think with Google. Selanjutnya adalah beberapa data intelijen itu biasanya berbayar. Jadi kalau perusahaan besar pasti dia berlangganan seperti Euromonitor, ada namanya Nielsen Retail Audit, tapi saya pikir itu tidak relevan untuk perusahaan yang pemula. Perusahaan pemula itu gunakan data-data yang free, banyak sekali sebenarnya data-data free di internet. Bagaimana memulainya gitu ya? Bagaimana memulai ini kelihatannya kok susah banget ya, harus melakukan riset ini segala macam gitu ya. Kalau kita belajar dari ini ya, saya senang banget dengan buku ini buku favorit saya, Lean Startup, Eric Ries ya. Saya sudah pernah bikin materi di YouTube saya untuk apa itu yang isinya tentang Lean Startup ini. Jadi di Lean Startup ini salah satu yang diperkenalkan namanya Adaptive Experimentation. Jadi bisnis saat ini bukan bisnis yang seperti dulu yang kita itu harus membuat produk itu sampai sampai sempurna baru dikeluarkan di pasar. Itu kita akan ketinggalan. Jadi namanya adaptive experimentation. Eksperimentasi yang terus kita melakukan suatu adaptasi terus gitu ya. Makanya kalau tagline-nya Tokopedia ini sangat relevan, namanya mulai aja dulu gitu. Mulai aja dari yang kita miliki, kemudian kita terus melakukan suatu adaptasi, eksperimen-eksperimen dengan melihat insight apa yang di pasar. Nah, ini saya contohkan ini ya, saya juga sedang co-creation project bersama dengan mahasiswa saya di MM Esa Unggul untuk kelasnya perilaku konsumen dan riset pemasaran. Produk ini saya itu sedang akan meluncing produk yang kita sebut dengan ini. Saya brandnya sudah ada namanya Ini Dawet dan Ini Cincau. Ini belum ada ya. Saya akan ceritakan experimentation dan consumer insight-nya. Nah, produk ini pertama kali ya, kenapa tiba-tiba muncul kita mau jualan produk ini? Pernah dengarkan lagu Pamer Bojonya si Didi Kempot almarhum, kemudian dipopulerkan Nela Karisma dan meledak lagi setelah Tiara Idol menyanyikannya. Tahu nggak apa impact-nya di pasar dengan lagu Cendol Dawet, Cendol Dawet? Saya nggak bisa nyanyi itu ya. Itu juga mempengaruhi orang, entah itu mempengaruhi subconscious orang gitu ya, untuk mencari dawet gitu loh.
Buktinya adalah begitu lagu itu muncul, itu banyak sekali orang di grup saya itu nawarin dawet segala macam gitu. Nah, kita juga melakukan itu. Ini adik saya sebenarnya, bisnis pertamanya adalah adik saya. Begitu muncul lagu itu dia cukup cekatan gitu orangnya. Dia punya kafe lah ya di Bojonegoro. Saya aslinya Bojonegoro. Tandinya itu masih bentuknya adalah seperti ini. Seperti gelas gini, dia masih dalam kemasan yang di gelas kayak gini. Ternyata cukup ya kalau orang datang ke situ pasti ini jadi favoritnya. Akhirnya berkembang, akhirnya ngobrol dengan saya. Ini maunya diapain ya Mbak? Ini maunya dikembangin kayak gimana ya? Ini. Nah kemudian kita ya berpikir dong, 3 hal tadi, produk apa sih terkait dengan dawet ini yang relevan, appealing, suitable untuk konsumen secara lebih luas. Akhirnya kita muncul dengan ide yang sangat sederhana, dibotolin aja, sehingga kita bisa menyasarkan dengan jaringan yang lebih luas gitu. Botolnya masih seperti ini. Kemudian kita terus melakukan beberapa riset ya, riset simpel, ngeliatin lah, nyontoh produk lain. Oh ternyata sekarang yang namanya cendol itu lebih ngomongin tentang healthy. Healthy apa sih? Kemudian kita tanyalah ke konsumen. Kalau ngomongin cendol yang healthy itu gimana sih? Yang nggak ada santannya gitu kan. Karena kenapa nggak ada santannya? Karena santan itu kolesterol segala macam gitu ya. Akhirnya muncul produk saya ya, dan saya punya 2 varian, sorry. 2 varian ini dan ini terus kita lakukan perbaikan ya, botolnya juga dibilang jelek lah segala macam gitu. Karena tadinya juga botolnya tinggal nyontoh aja apa yang ada di internet. Dan setelah kita sudah melakukan perbaikan di botolnya dan melakukan juga perbaikan di ingredients-nya dan lain-lain, makanya kita keluar dengan 2 varian ini gitu. Nah, itu secara sederhana bagaimana kita mendapatkan insight di pasar, intinya tadi bicara tentang relevan, appealing, dan suitable buat pasar. Ini juga nanti masih akan kita, karena ini belum brandingnya belum jalan, nah ini baru saya bersama dengan sekalian saya ngajarin gitu ya, sekalian ngajarin bagaimana doing research-nya untuk mahasiswa MM semester 2 ya, untuk melakukan branding dan membuat suatu produk konsep dari produk ini. Karena ini baru konsep dari produknya aja. Maksudnya tadi ya kita dapetin insight yang healthy itu harus no santan. Kita nyari tuh gimana ya caranya supaya no santan gitu. Dan akhirnya kita ketemu dengan formulanya yang ini. Dan di Bojonegoro alhamdulillah udah oke, dan moga-moga nanti di Jakarta ini akan jadi lebih booming lagi. Saya berhenti di sini Mbak Eka, jadi nanti kita akan lebih banyak untuk tanya jawab. Betul. Tentang apa yang tadi dipaparkan. Silahkan bertanya apapun, kalau mau asal masih terkait dengan marketing, silakan. Oke, saya kembalikan Mbak Eka. Terima kasih Mbak Eka. Sama-sama Ibu Diana, luar biasa tadi pemaparannya seputar informasi dan pastinya wawasan ya terkait dengan bagaimana sih market insight itu harus ada research-nya, harus ada pengamatan dan lain sebagainya. Nah nanti mungkin akan ada sesi tanya jawab Ibu Diana, nanti akan kita buka sesi diskusi buat teman-teman para peserta webinar yang ingin melayangkan pertanyaan, silakan dilayangkan atau disampaikan melalui kolom chat. Dengan formatnya sudah saya cantumkan detailnya di forum chat ya teman-teman ya. Nanti akan kita bahas untuk pertanyaan yang menarik, akan kita diskusikan, pastinya dijawab oleh narasumbernya langsung. Baik, Ibu Diana ditahan dulu sebentar untuk sesi tanya jawab atau diskusinya. Kita langsung beralih terlebih dahulu ke pembicara atau narasumber kita yang kedua yang sudah siap-siap. Cerah sekali dengan kostum pitch-nya nih, kakak senior saya ya, Ibu Cecilia Bangun, STMT, untuk langsung saja memberikan atau share materinya. Ibu Sisil, silakan. Oke, terima kasih Mbak Eka. Ini terima kasih sekali Bu Diana, paparannya luar biasa dan saya yakin ini ilmu yang sangat-sangat berharga dalam waktu 30 menit, tapi bisa menjelaskan dengan luar biasa. Baik, saya mohon dibantu Mbak Ica untuk bisa share screen. Ya, saya akan coba melanjutkan sedikit dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Diana.
Saya panggil Mbak Diana sebenarnya karena kita sudah beberapa kali ketemu dan ini Iya juga dong. honor buat saya bisa satu panggung dengan Mbak Diana ya. Sama, saya juga senang sekali. Boleh di slide share aja, ini maksudnya dibuat di slide supaya lebih penuh, Mbak Ica. Oke. Nah, perkenalkan dulu, mungkin ini juga kali pertama saya diundang oleh Pak Dihin yang punya inisiatif luar biasa nih Pak Direktur, yang memang sangat ingin sekali mahasiswanya untuk maju ya. Tidak boleh ada barrier apapun, semua harus disingkirkan karena intinya meskipun kondisi hujan, meskipun kondisi pandemik, yang namanya ilmu tetap harus ditambah dalam kondisi apapun. Jadi tadi mungkin kalau teman-teman bisa lihat kenapa saya pakai peach, kenapa Mbak Diana pakainya agak pink, sebenarnya kita mau memberikan sedikit insight, walaupun hujan, mendung, bukan berarti harus mellow, tapi tetap aja harus cerah gitu ya. Baik, perkenalan dulu, saya Cecilia Bangun, kebetulan background saya dengan Mbak Diana nggak terlalu jauh, saya juga nyasar dikit, S1 dan S2 saya itu di teknik industri, dan saya juga baru bergabung di SA Unggul, kurang lebih 5 tahun, dan untuk menjadi dosen itu ini tahun ketiga, jadi beda tipis sebenarnya dengan Mbak Diana. Kurang lebih 10 tahun saya bekerja di consumer good, jadi sedikit banyak sudah mengalami dan memahami bagaimana consumer insight itu akan sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan suatu bisnis, apapun itu wujudnya. Nah, konteks kita kali ini adalah berbicara berkaitan dengan UKM pastinya. Jadi kita akan mencoba, tadi Mbak Diana sudah mulai menggambarkan bahwa bagaimana menyelenggarakan consumer insight dan lain-lain, itu mungkin kesannya besar sekali. Padahal sebenarnya kata kuncinya kalau tadi saya boleh ambil adalah mulai aja dulu. Semuanya akan ikut berkembang sejalan dengan waktu. Masalah pasti ada, tapi kita ada untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baik. Tolong next. Nah, ini sedikit, sebenarnya consumer insight itu saya hanya kasih gambaran karena tadi sebenarnya sudah dijelaskan dengan begitu lugas oleh Mbak Diana. Nah, consumer insight ini sebenarnya seperti jembatan ini. Kita pemilik produk atau produsen, kita ingin tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh si konsumen kita. Ada yang bilang kita harus mendengar suara konsumen. Atau ada yang bilang kenalin dong customer kamu tuh siapa. Karena kalau kita tidak kenal siapa customer kita, bagaimana kita bisa menyiapkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, atau bagaimana kita bisa memilih channel distribusi, bahkan channel komunikasi, untuk bisa menyampaikan pesan kita ke mereka. Kemudian juga customer engagement. Nah, bagaimana kita menjalin seperti jembatan, bagaimana menjalin kedekatan dengan si customer tersebut. Nah, jadi consumer insight itu sebenarnya ada di tengah-tengah yang agar bisa menjelaskan, menyampaikan pesan dari suatu produk kepada customer kita. Nah, di sini ada customer journey, ini sebenarnya perjalanan bagaimana seorang customer sampai mendapatkan produk. Yang pertama selalu ada stimulus. Stimulus itu di needs ya, kebutuhan. Karena butuh sesuatu, katakanlah misalnya tadi kalau bicaranya lebih kepada kosmetik, karena saya butuh lipstik, kemudian saya harus cari di mana saya mau beli lipstik yang sesuai dengan maunya saya. Mulailah saya mencari-cari informasi. Informasi ini bisa beragam, apalagi sekarang dalam kondisi digitalized ya, semua udah punya devices, punya smartphone, searching paling gampang. Atau kita juga tanya setelah dapat beberapa brand yang mungkin sesuai dengan yang maunya kita biasanya tanya ke teman, kamu pernah nggak gunakan produk ini? Oh iya pernah, bagus, bla 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 bla, timbul nilai plus. Tapi tanya lagi ke yang lain, wah kayaknya saya kecewa deh, warnanya tuh nggak bagus banget. Atau katanya daya tahannya 12 jam, ternyata lipstiknya 2 jam sudah hilang. Nah, kepercayaannya turun lagi nih. Nah, kemudian dari beberapa sumber informasi yang kita sudah peroleh, mulailah kita mencari lagi, oke, saya mau masuk ke website-nya deh, official website. Karena biasanya mereka menjelaskan dengan begitu luar biasa pilihan-pilihan warna, atau kemasan, atau apa, balik dulu sebentar, mohon maaf. Ya, oke. Jadi masuk ke selection store atau website. Nah, di sini
mulailah mereka memilih ada dua. Di website store, mereka bisa mencantumkan harga. Tapi sekarang jangan lupa ada marketplace. Marketplace di situ kita bisa mendapatkan informasi produk, bisa mendapatkan juga biaya. Nah, kemudian mulailah membanding-bandingkan yang mana baru kita memutuskan untuk purchase atau melakukan pembelian. Setelah pembelian, barang kita terima, delivery, mulai kita gunakan. Pada saat menggunakan, ini terjadi experience, pengalaman. Pengalamannya bisa baik, bisa buruk. Dan pengalaman ini biasanya akan kita bagikan melalui bisa melalui channel sosial media, bisa melalui langsung ya word of mouth atau melalui apapun, bahkan bisa langsung ke layanan konsumer dari produk tersebut. Nah, begitu sampai di experience sharing, ini ada dua, komplain atau happiness. Begitu kita bicara puas, satisfied dengan produknya kita, nah ini akan biasanya next step-nya adalah rekomendasi. Ini yang diinginkan oleh setiap produk. Once consumer-nya puas, kemudian mereka akan merekomendasikan ke teman. Pernah nggak coba tanya diri sendiri? Pernah nggak kita terpengaruh karena rekomendasi teman? Kalau saya sih jujur, ya. Nah, jadi inilah kondisi sebenarnya yang dialami setiap customer pada saat mulai membutuhkan produk sampai dia menggunakannya dan membagikan pengalamannya. Nah, ini yang kita perlu pahami supaya tadi nanti bisa masuk seperti yang disampaikan Mbak Diana itu, survei apa yang paling cocok dengan customer kita. Kita kenalin dulu customer-nya. Oke, boleh next. Mbak Ica boleh next? Oke, nah ini tadi sudah dibahas sebenarnya, saya hanya selintas aja ya. Ada dua hal nih, kadang-kadang suka bingung ya antara customer dan consumer. Ini saya coba memberikan sedikit insight, balik lagi insight ya, masukan lagi. Kalau menurut Oxford Dictionary, customer itu adalah orang atau organisasi atau mungkin boleh perusahaan yang membeli sesuatu dari sebuah toko atau bisnis. Atau a person of the specified type, orang-orang dengan tipe-tipe tertentu. Nah, KBBI mengatakan konsumer itu adalah pemakai barangnya. Nah, bandingkan ya, customer di sini kalau menurut Oxford belum tentu menggunakan, tapi bisa jadi reseller. Coba lihat key point-nya adalah seseorang atau sebuah organisasi yang membeli sesuatu dari sebuah toko. Tapi kalau consumer, pasti dia sudah menggunakannya. Apakah dia beli, ataukah dia diberikan free, itu hal yang berbeda. Nah, kemudian consumer juga adalah penerima pesan iklan. Nah, berarti iklan yang kita sampaikan itu diterima oleh si consumer dan pemakai jasa atau pelanggan. Insight tadi sudah disebutkan a clear, deep, and sometimes sudden understanding. Pemahaman yang jelas dan dalam. Kadang-kadang tiba-tiba gitu. Tadi pakai istilah Mbak Diana, aha, got it gitu. Nah, itu bisa masuk insight. Begitu melihat satu produk, oh kayaknya ini keren banget nih. Nah, itu yang sudden tadi bicaranya. Nah, jadi kalau kita bicara secara umum, consumer insight diartikan sebagai upaya atau proses pengidentifikasian semua tentang konsumer Anda. Apa aja sih yang kita perlu tahu tentang konsumer kita? Geografisnya, tinggal di mana? Kemudian kebiasaannya seperti apa? Latar belakangnya bagaimana? Demografis, usianya berapa? Gendernya apa? Pekerjaannya apa? Dan faktor-faktor lain yang pasti akan mempengaruhi konsumer untuk bisa berkomunikasi dengan perusahaan, dengan produk, dan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Nah, jadi ingat ya, consumer insight itu sebenarnya tujuannya adalah kita mau cari tahu tipe pengguna produk kita itu seperti apa. Semakin kita mengenal mereka, semakin tepatlah nanti strategi, bahkan komunikasi yang akan kita gunakan. Jadi pesannya sampai. Nah, boleh next? Oke. Kalau bicara consumer insight itu ada dua, area klasik dan psikologis. Kalau klasik itu biasanya selalu konsumernya itu melakukan apa sih, letaknya apa, tadi lebih kepada geografis dan demografis. Nah, psikologis ini yang perlu dipahami sebenarnya. Apa sih yang konsumer pikirkan biasanya? Kalau bicara tadi kita bicara lipstik, biasanya apa yang dipikirkan konsumer tentang lipstik? Mungkin berapa lama ya daya tahannya? Atau saya menjadi seperti apa ya kalau menggunakan lipstik tersebut? Atau mungkin hal-hal lain yang
kita sebagai produsen belum tentu paham. Nah, itulah kenapa kita perlu tahu apa yang dipikirkan oleh si consumer kita. Next. Nah, ada banyak hal tadi mengumpulkan consumer insight, tadi Mbak Diana sudah detail sekali, saya hanya memberikan selintas saja mengulangi. Pertama literatur, karena mungkin ini bicara dari budaya ya, latar belakang tadi ada poinnya, kita bisa lihat literatur. Kemudian survei, itu paling sering dilakukan. Kemudian observasi langsung, pada saat orang melakukan pembelian masuk ke toko kita lihat bagaimana cara mereka masuk, apa yang pertama mereka lihat, pertanyaan apa yang biasa mereka ajukan. Kemudian interview, ini yang paling sebenarnya paling efektif ya, karena kita bisa menggali langsung lebih mendalam, hanya saja mungkin bicara ada time constraint di sini ya, ada waktu yang mungkin terlalu panjang. Nah, kemudian online social media monitoring, nah ini yang saat ini relatif banyak digunakan dan relatif murah. Kenapa? Sekarang biaya iklan jauh bisa ditekan dengan sangat-sangat sampai level yang sangat murah. Kenapa? Karena dengan online cost-nya itu murah sekali. Kalau dulu untuk memasang iklan katakanlah di billboard itu sampai ratusan juta, sekarang mungkin billboard boleh dilihat sudah semakin kosong karena efektivitasnya juga masih dipertanyakan dan cost per kontaknya terlalu mahal. Nah, kemudian bisa juga kita lihat dari dokumen and records, itu kenapa sebenarnya biasanya tim sales itu selalu akan melihat dari laporan-laporan penjualan, mereka bisa melihat, oke, produk A ini lebih banyak dibeli oleh mereka yang tinggalnya di daerah bla bla bla. Ini adalah consumer insight. Atau misalnya lipstik dengan warna merah menyala itu banyak dibeli oleh wanita dengan usia kurang lebih 35-40 tahun. Nah, inilah consumer insight. Nah, jadi dari record penjualan, dari dokumen penjualan kita bisa lihat, dan juga dari pengalaman tentu saja. Nah, ini tadi kalau tata caranya sudah dibahas, ini hanya selintas aja. Oke, kemudian sumber informasi dalam digital world sekarang ini, berbagai media bisa kita gunakan menjadi sumber informasi. Search engine ini biasanya yang suka googling ya, ini biasanya perusahaan-perusahaan atau produsen itu mengoptimasikan search engine-nya supaya begitu saya klik lipstick produk A yang keluar. Nah, kemudian social networks ini yang luar biasa sekali, sangat-sangat powerful, 46%. Kalau tadi bicara search engine 57% itu mungkin berpikirnya saya kan masih UKM, belum punya website. Oke. Mungkin kita skip dulu, tapi nanti once usaha kita sudah semakin besar, kita bisa gunakan search engine. Tapi social networks, 46%, cukup tinggi. Dan saya yakin setiap dari kita pasti merupakan pengguna social network. Coba ditanya, dilihat, ada berapa social networks yang kita gunakan. Bisa disebutin deh. Mungkin ini karena bicaranya lebih banyak ke milenial dan Gen Z pasti bicaranya lebih kepada IG ya. Kalau yang di atasnya mungkin bicaranya Facebook. Dan satu hal lagi, WA group. Coba dicek ada berapa puluh WA group kita. Kita terhubung di WA group berapa banyak. Nah, ini juga bisa menjadi sumber informasi. Mungkin di WA group yang satu bicaranya selalu mengulas tentang dalam kondisi hujan ini makanan apa yang paling enak ya? Wah, di daerah saya ini nih. Tapi di WA group yang kedua mungkin lebih membahas dalam kondisi hujan supaya kita terhindar COVID, kayaknya kita harus lebih banyak menggunakan minyak kayu putih, bla 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 bla. Jadi selalu ada perbedaan-perbedaan di setiap kelompok-kelompok yang kita ikuti, dan di situ sebenarnya kita bisa melihat detailnya seperti apa. Kemudian consumer review, nah ini juga sering ya kalau kita lihat, kalau bicaranya selalu ada reviewer yang mereview setiap produk, dan itu terkategori. Kalau tadi bicara lipstick, ada reviewer yang memang khusus bicaranya tentang kosmetik. Kalau bicara gadget, atau bahkan film pun, ada yang memberikan review tentang, oh film ini layak nih untuk ditonton, atau ini kurang nih. Nah, itu bisa menjadi referensi untuk sumber informasi kita. Kemudian brand website tentu ada, dan di sini brand website itu pasti akan menjelaskan bagaimana produk itu
di-create, di-produce, kemudian siapa yang menjadi target marketnya, dan bagaimana menggunakannya, apa kelebihan-kelebihannya. Dan selanjutnya komparator. Nah, ini kita bisa membandingkan. Nah, inilah salah satu keunikan di digital world. Dengan mudah, dengan cepat kita bisa membandingkan antara produk A dan produk B hanya dengan kekuatan jari atau kekuatan jempol. Jadi adik-adik semua yang ada di sini, mungkin atau Bapak Ibu bisa sekarang tadi istilahnya thanks to teknologi, kita bisa banyak sekali terbantu menghemat waktu, menghemat biaya untuk bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Next. Boleh next, Mbak Ica? Oke. Nah, dari tadi bicara consumer insight, terus apa manfaatnya nih? Kalau kita ambil sekarang karena digital world, kita bicaranya lebih kepada lewat medsos deh, jaringan sosial. Karena ini anak-anak milenial, anak-anak Gen Z, itu pasti bicaranya semuanya punya jaringan sosial, ya punya medsos pasti. Nah, dari situ kita bisa lihat identifikasi kebiasaan konsumsi dari konsumen kita. Memahami komunitas konsumen, mendapatkan feedback dari konsumen, mendapatkan opini untuk memperbaiki komunikasi, memahami waktu konsumsi konsumen. Nah, contoh sederhana misalnya, kalau kita bicara, saya punya satu produk, katakanlah tadi bicaranya lipstick, ya. Saya dari media sosial yang saya ikutin, saya bisa lihat, oh kecenderungannya sekarang lipstick itu bukan warna merah menyala, tapi yang nude. Itu salah satu masukan, insight yang saya dapat dari grup yang A. Kemudian saya lihat lagi, mereka kalau mau beli lipstick, biasanya mereka mencarinya lewat informasinya dari mana? Nah, ini kita bisa lihat dari cara mereka berbicara, berkomunikasi di media sosial, kita akan dapat masukan. Oh, ternyata kalau lipstick, mereka lebih senang melihatnya dari IG. Atau mereka lebih suka belanjanya dari marketplace. Karena tadi ada diskonnya mungkin, atau free ongkir. Daripada mereka harus beli ke official website. Nah, ini hal-hal masukan-masukan yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kita punya produk kita, penjualan produk kita. Nah, kemudian kita bisa mengevaluasi pengalaman konsumen. Apa sih kegagalan yang pernah mereka rasakan pada saat menggunakan lipstick A? Oh, ternyata lipstiknya gampang patah. Nah, ini masukan buat perbaikan ke produk kita, bahwa kita harus menciptakan lipstick yang memang tidak mudah patah. Nah, ini insight. Murah kan biayanya, cepat juga kita bisa dapatkan. Hanya dengan menggunakan jaringan sosial, jadi bagaimana kita memanfaatkan medsos kita untuk mendapatkan info. Nah, ada lagi tadi membandingkan dengan pesaing. Wah, pesaing A ternyata dia berubah packaging. Kalau tadinya dia warnanya biru, sekarang dia pakai hitam. Kenapa ya? Ternyata dari insight yang lain dilihat hitam itu elegan, hitam itu pride, dan hitam itu eksklusif. Nah, ini bisa jadi masukan buat kita. Apakah sudah saatnya kita harus mengubah packaging kita supaya bisa menarik? Tapi ingat selalu, target market kita siapa? Harus sesuai, jangan lupa. Nah, ada lagi mengidentifikasi new influencer. Wah, ternyata produk B menggunakan influencer si X. Nah, kita bisa lihat apakah sudah saatnya produk kita menggunakan influencer juga. Tipe influencer seperti apa yang disukai oleh si masyarakat, si konsumer. Nah, ini juga info-info yang kita bisa dapatkan dari jaringan sosial. Nah, kemudian yang lagi hype apa ya sekarang ya? Yang jadi bahan pembicaraan apa sih sekarang dalam komunitas yang sangat peduli terhadap kosmetik atau kecantikan? Nah, ini menjadi masukan-masukan yang berharga untuk pengembangan produk kita, perbaikan produk kita, dan satu lagi, mengoptimalkan iklan kita. Jangan-jangan selama ini kita iklan katakanlah di TVC yang segitu mahalnya, tapi ternyata yang ngelirik nggak ada. Coba dicek lagi. Apakah lipstik kita tadi yang kita memang tujukan ke target market yang usianya katakanlah milenial sampai Gen Z, usia 18 sampai di 25 itu masih nonton TV? Rasanya perlu dipertanyakan. Mungkin yang ditonton Netflix, atau mungkin di gadget dulu. Nah, artinya kita harus mengubah
cara komunikasi iklan kita tidak lagi menggunakan TVC di TV yang cukup lumayan mahal itu, kita ganti ke sosial media mungkin atau di secara online. Nah, ini insight-insight atau masukan-masukan yang kita bisa dapat dengan memperhatikan bagaimana konsumer kita berkomunikasi dalam kelompok-kelompoknya. Jadi, informasinya berharga sekali dan nanti kita akan manfaatkan untuk kebaikan dan peningkatan layanan dari produk yang kita miliki. Boleh next? Oke, Ca, boleh next? Oke, nah, sebenarnya secara sederhana ya, ini tidak sesederhana ini sebenarnya, cuma ini secara sederhana karena adik-adik masih mahasiswa dan kita bicaranya lebih kepada UMKM ya. Yang pertama, kita kumpulin data dulu. Kenapa harus kumpulin data? Karena kita ingin tahu konsumer kita pengennya apa. Jangan sampai konsumer kita tadi bicara lipstik, sukanya kemasannya hitam, kita buat merah, norak. Padahal kualitasnya bagus. Hanya gara-gara packaging, mereka ignore kita punya produk. Nah, kemudian kita analisis, setelah kita dapat keinginan konsumer dari masukan-masukannya, tadi lewat media sosial kita bisa ambil, dari interview bisa kita dapat, dari observasi bisa kita peroleh, kita mulai petakan. Oh, ternyata kalau lipstik untuk usia 18-25 itu, mereka ingin kelihatan kemasannya elegan, tapi kualitasnya oke. Nah, harganya harus terjangkau. Kenapa? Di 18 tahun itu kemungkinan belum bekerja, masih mengandalkan uang jajan dari orang tua. Nah, ini adalah masukan, kita mappingin, petain. Oh, konsumer saya itu ternyata harusnya begini, sesuaikan semuanya. Nah, kemudian baru kita tindakan optimalisasi tindakan perusahaan. Kita sesuaikan, oke, kita mau kelihatan elegan, namun jangan lupa tetap affordable price karena bicaranya adalah milenial. Oke, bahan apa yang kita harus pilih? Ini dari sisi perusahaan. Kemudian promosinya bagaimana? Karena milenial itu lebih banyak menggunakan gadget, otomatis optimalisasilah pemanfaatan. Gunakanlah promosi yang banyak di tempat-tempat di mana mereka sering terlibat. Kemudian personalisasi, ini ciri perusahaannya apa? Tadi bicaranya kalau lipstick, oke, elegan with the affordable price, mungkin ya. Jadi packagingnya elegan, kualitasnya oke, tapi harganya terjangkau. Nah, itu kita jadikan ciri khas perusahaan kita. Nah, secara umum, manfaat dari consumer insight itu adalah menyesuaikan strategi pemasaran. Tadi sudah terlihat ya, maunya konsumen itu, mereka itu lebih suka membaca referensi atau katakanlah mendengarkan ulasan dari di media sosial. Berarti kita nggak usah lagi TVC deh, TVC-nya dikurangin, dipindahkan, kita mungkin pakai influencer, teman hati-hati memilih influencer. Kemudian kita bisa analisa pesaingnya dan menekan biaya akuisisi per pelanggan. Nah, yang penting di sebelah kanan nih, intinya adalah bagaimana kita meningkatkan jumlah pelanggan, meningkatkan transaksi per pelanggan. Beda ya, meningkatkan jumlah pelanggan dan transaksi per pelanggan. Jadi kalau meningkat jumlah pelanggan, dari 1 pelanggan kita mau naikin jadi 10. Tapi meningkatkan transaksi per pelanggan, itu 1 pelanggan biasanya hanya beli 1 produk, gimana kita naikin ke 2 produk. Dan ini kita perlu menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Oke, next. Next, Mbak Ica. Mbak Ica, oke. Nah, ini tadi beberapa consumer insight. Kita akan bahas satu produk ya, satu produk supaya ada gambaran juga buat kita seberapa powerful sih sebenarnya consumer insight. Boleh next? Boleh next, Kak Ica? Nah, kita coba bahas Wardah Kosmetik. Kenapa saya pilih Wardah? Wardah ini kosmetik asli Indonesia. Ya, dimulai tahun 85. Kita bisa lihat perkembangannya sekarang 2020. 85 dia mulai dengan pusaka tradisi ibu, brandnya Putri perawatan rambut. Mungkin nggak banyak yang kenal. Jadi memulai dari hal yang kecil, bukan langsung besar. Tahun 95, mereka mulai mengeluarkan produk brand baru namanya Wardah. Halal dari awal, tagline
Kenapa? Ini ada ceritanya. Kita aware terhadap produk-produk halal. Indonesia itu adalah negara dengan penduduk Muslim yang cukup tinggi, terbesar bahkan ya, dan berarti ada market yang cukup besar di situ. Nah, mereka melihat ternyata konsumer Indonesia juga peduli nih dengan halal. Mereka mau cantik ya, namanya perempuan. Mau cantik, tapi mau halal dong produknya untuk memastikan tidak ada masalah dalam dia menyelenggarakan ibadahnya. Gitu ya. Nah, dengan mendengarkan masukan dari konsumer, jadi bukan ujuk-ujuk datang wangsit, tapi mereka melihat ada tren semua lari ke halal, kemudian dia mulai lakukan observasi, interview, ternyata memang konsumer itu pengen punya produk yang halal, dan satu lagi, di tahun 90-an itu gencar-gencarnya aku cinta produk Indonesia. Jadi momentumnya pas banget, keluarlah produk halal, Wardah dengan tagline halal dari awal, sehingga orang nggak khawatir. Nah, 2010 dia munculkan brand makeover. Ini agak amazed juga buat saya. Tadinya saya pikir makeover itu bukan milik mereka. Tapi ternyata makeover kenapa? Coba dilihat dari kiri dan kanan, makeover itu mereka menyasar milenial banget gitu ya. Karena anak muda itu pengen kelihatan, ini loh saya, dan mereka suka dengan brand-brand yang asing. Brand asing menganggap bahwa dirinya, oh saya sama tuh selevel dari brand dari luar negeri. Jadi tetap bicaranya dari satu perusahaan yang sama, tapi mereka punya lini produk yang berbeda. Karena yang satu bicaranya halal dari awal, dan dari sisi kepercayaan ini sudah tumbuh dengan begitu baik, sehingga begitu mereka keluarkan makeover, padahal itu beda sekali ya, dia punya target market, itu pun bisa diserap pasar dengan baik. Di 2020, menurut penelitian, mereka sudah menguasai 30-35% pasar kosmetik Indonesia. Mau tahu nilainya berapa? Nilai pasar kosmetik Indonesia itu nggak banyak-banyak, ternyata kurang lebih sampai dengan 3T. 30%-nya berapa? Nggak banyak, cuma 90M kurang lebihnya. Dan lihat, ini dari perusahaan kecil. Jadi nggak langsung tiba besar. Nah, ini sama juga dengan kita yang punya UKM. Jangan berpikir bahwa saya hanya kecil. Justru dari kecil, mari mendengarkan konsumen kita, supaya kita bisa menjadi besar. Nah, yang cukup menarik dari si owner statement-nya, ini buat saya juga sangat powerful ya. Selalu mendengar dan berusaha memberikan yang terbaik bagi konsumen dengan produk yang memiliki kualitas baik dengan harga terjangkau. Itu yang menjadi salah satu visi mereka. Dan itu dijaga sampai sekarang. Jadi kalau dilihat kualitas Wardah compare to a price itu masuk dan bisa diterima oleh si konsumer. Nah, jadi kalau lihat insight-nya, mereka melihat Wardah harus tampil cantik. Siapa sih perempuan yang nggak mau cantik ya? Kemudian produknya halal, penting sekali, dan lulus uji BPOM. Nah, ini juga mereka menangkal bahwa memang banyak produk impor yang masuk ke Indonesia yang tidak lulus uji POM. Dan ini kelebihan mereka. Dan satu lagi produk lokal. Karena semakin hari kita itu ternyata memang muncul keinginan untuk mengangkat produk Indonesia, ya karena kita memang pengen negara kita maju. Ada satu hal yang menarik, tagline-nya Pertamina, pertimbangan untung, bangsa untung. Dan itu cukup powerful. Dan satu lagi harga terjangkau. Nah, akhirnya branding yang mereka pakai adalah Wardah itu kosmetik halal, kualitasnya oke, harganya terjangkau. Nah, jadi lihat ya, dari produk, sebentar, ke belakang dulu Mbak Ica, ini soal produk luar. Dari satu produk yang kecil, perusahaan kecil dari rambut ya, Putri itu sebenarnya untuk perawatan rambut, mereka jualan dari salon ke salon kecil, tapi dengan mereka mendengar insight, masukan dari konsumernya, ternyata berkembang menjadi perusahaan yang luar biasa dengan value yang tinggi sekali. Nah, ini juga saya harap bisa memberikan semangat buat kita yang baru memulai usaha. Jangan pernah berkecil hati. Boleh next? Ini ada sedikit perbandingan untuk Honda tadi, Honda Beat. Ini menggunakan sistem consumer insight dengan pertanyaan why, and why. Ini yang paling sederhana, jadi bisa interview langsung. Karena mereka pengen tahu kenapa ya orang mau membeli Honda Beat. Honda Beat ini sebenarnya target marketnya untuk low end. Tapi ternyata low end ini tidak mau dong kelihatan low, tidak. Karena mereka pengen kelihatan, ini kalau dilihat, gue itu penting, eksis itu penting. Nah, jadi
pilihlah nanti ini akan mempengaruhi kepada bagaimana kita berkomunikasi supaya dia tidak merasa menjadi posisinya di low end, tapi enggak. Nih, dengan menggunakan Honda Beat, kamu tetap bisa eksis, kamu bisa gaya, dan kamu terlihat penting di mata orang lain. Value proposition-nya itu irit dan mesin awet. Jadi begitu orang bicara produk irit, mereka akan berpikir, oke, Honda. Dan ini mereka dapatkan dari masukan. Jadi di target market low end itu, yang paling penting itu irit dulu. Boleh teknologinya tinggi, tapi kalau boros ya susah juga ya, gitu. Nah, jadi ini semua mulai dari insight. Jadi selalu Honda akan bicara irit, irit, dan irit. Sekarang irit mesin awet. Ya udah, itu memang dibutuhkan oleh konsumernya. Jadi itulah kenapa kita perlu mendengarkan apa yang konsumer mau sampaikan. Boleh next? Kita hampir selesai karena waktunya juga nggak banyak ya Kak Ica ya. Nah, kesimpulannya. Pertama, kita harus bangun kedekatan dengan konsumer. Dengan konsumen merasa dekat dengan produk atau jasa kita, kepercayaan itu timbul. Nah, begitu kepercayaan timbul, biasanya konsumen akan merasa, oke, saya udah percaya nih dengan produsen produk A, karena kalau saya komplain saya langsung langsung direspon gitu ya. Kemudian saya udah coba nih produknya, ternyata memang oke, sesuai dengan yang saya mau. Saya bisa bandingkan dengan harga dan kualitas, oke, dan akhirnya dari yang tadinya saya hanya menggunakan, saya jadi butuh. Dan biasanya nih kalau bicara loyal consumer, itu susah banget menggesernya, karena begitu dia ada puas dengan satu produk, dengan satu brand, dia enggan untuk pindah ke tempat yang lain. Nah, begitu kedekatannya sudah terbangun dengan baik, secara utilisasinya juga sudah berjalan, nah ini biasanya apapun produk yang dikeluarkan oleh perusahaan A tersebut, biasanya bisa diterima, dan mereka punya willingness untuk mencoba, karena udah percaya, udah yakin. Kemudian begitu mereka yakin, begitu mereka puas dengan produknya, mulailah mereka berbagi pengalaman melalui word of mouth, dan ini mulai mempengaruhi orang lain. Apa manfaatnya buat perusahaan? Muncullah pelanggan-pelanggan baru yang dipengaruhi oleh si pelanggan atau si customer yang sudah ada existing customer kita. Nah, at the end, peningkatan penjualan, di mana jumlah pembelian per konsumen meningkat. Kenapa? Tadi udah percaya, apapun yang dikeluarkan oleh si perusahaan, mereka willing untuk mencobanya setidaknya. Kemudian dapat konsumen baru yang sebenarnya didapat dari proses berbagi pengalaman tadi. Nah, dengan demikian omset perusahaan meningkat. Inilah salah satu yang menjadi keunggulan, atau inilah salah satu kunci sukses dari Wardah dengan lini produksinya yang begitu banyak. Nah, itu kalau kita bicara balik ke UMKM, ini kesannya besar banget ya Wardah, padahal cuma produk lokal dan mulai dari hal paling kecil. Kalau kita bicara dengan UMKM, saya cuma produknya minuman sih, oke. Minumannya apa? Boba. Tanya dulu dong, bobanya ini sebenarnya cocoknya untuk siapa? Kelas level mana? Anak SD, anak SMP, SMA, atau kuliah? Berarti kalau dia misalnya memang anak kuliah, kita harus bicara dari kemasan yang mereka mau itu seperti apa. Kemudian dilihat lagi dong, mereka tuh maunya gimana. Sekarang anak SMA atau anak kuliahan yang awal-awal nih rebahan semua nih, kaum rebahan. Maunya nggak mau berdiri, tapi bobanya datang. Berarti kita harus mulai menggunakan pengiriman delivery online. Nah, itulah cara kita mendekatkan diri dengan konsumen dan mendengarkan maunya apa. Oh, ternyata ada permintaan. Saya nggak mau tuh bobanya plain-plain banget, saya mau ditambahin bubble ini, bubble ini, bubble ini. Cari tahu yang mana yang mereka suka, dan itulah yang kita siapkan. Nah, jadi jangan lelah mendengar, even komplain pun sebenarnya itu merupakan salah satu hal yang bisa digunakan untuk mengembangkan usaha kita. Nah, jadi saya harap dengan pemaparan ini kita bisa melihat bagaimana consumer insight ini bisa memperbaiki komunikasi kita dengan konsumer, dan kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan produk-produk kita sesuai dengan kebutuhan dari si konsumer kita. Jangan lupa, UMKM bangkit, ekonomi Indonesia terungkit. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada tanya jawab, bisa kita lanjutkan. Terima kasih, Mbak Ica. Saya kembalikan ke Mbak Ica. Baik, terima kasih Ibu Cecilia, luar biasa.